Naung bin sardo panondangi na mengatasi sasude na olo marsinondang sondangani dosa sude na dina olo midope malungun dina torang Yesus tulus masakapmu sondanganmu nasa jolma asa unduk di debatan. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia renungan harian ini. Memulai renungan ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudariku, baik remaja Naposo, baik ama, ina, dan juga yang sudah lansia. Semua pertanyaan ini sama bagi kita. Masa tua yang bagaimana yang kita harapkan akan terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kelak nanti kita ketika sudah tua? Pertanyaan ini menjadi perenungan bagi kita jikalau Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Masa tua yang bagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengingatkan setiap orang yang percaya kepada Allah, yang meyakinkan hidupnya, hatinya, dirinya hanya kepada Allah akan berbuahkan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Dikatakan di sana, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Apa yang mau dikatakan di sana? Ditanam di bait Tuhan itu maksudnya adalah dia hidup rindu akan hadirat Tuhan. Dia rindu memulai hari-harinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan sehingga tubuh kita ini, jiwa kita ini adalah tempat di mana Tuhan menyemayamkan firman-Nya kepada kita. Diri kita ini adalah tempat persemayaman firman Tuhan. Dan kita ditanam di dalam firman itu sendiri. Dan setiap orang yang ditanam menghidupi firman Tuhan, dirinya akan berbuahkan. Kita ingat Bapak Ibu, gereja kita, pelatarannya ada di depan. Dan setiap orang yang menerima berkat daripada Tuhan, dikatakan di sana akan berbuah di pelataran. Pelataran itu di depan sana. Nah, setiap orang yang ditanam mendengarkan firman Tuhan, maka buahnya akan nampak di depan. Di masa tua kita kelak, ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka buahnya akan tinggal di pelataran Tuhan. Masa tua kita adalah cerminan, masa saat ini adalah cerminan bagi kita bagaimana hidup tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kembali pertanyaan kedua. Inang, apakah atau bagaimana sikap saya ketika saya mengetahui orang-orang yang hidup dalam kefasikan malahan lebih beruntung daripada saya yang setia terus hidup di dalam firman Tuhan? Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman ini hendak menegaskan bagi kita
Jangan pernah iri atau bahkan mengapian kepada orang-orang seperti itu. Sebab dalam Mazmur pasal 92 ini telah menegaskan secara khusus di ayat 8, Mazmur 92 ayat 8. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang hidup di dalam kefasikan, kejahatan, walaupun mereka seolah-olah berkembang, mereka sedang menuju kepada pemusnahan, Bapak Ibu. Lalu kita tidak mau demikian, seolah-olah sempat berkembang, sukses dan lain sebagainya, tetapi tidak taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Pada akhirnya nanti kemusnahan, kebinasaan akan menghampiri mereka. Tetapi bagi setiap orang yang hidup saat ini menghidupi firman Tuhan, yakin dan percaya, hidupnya akan terang, akan menjadi berbuah di pelataran Tuhan. Maka dikatakan di ayat 13 dan 15, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan menghidupi firman Tuhan ditanam di bait Allah, dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh berdiri. Diumpamakan di ayat 13 itu seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon seperti nanti kita lihat dalam gambar ini, seperti demikianlah tingginya ada 40 meter dan umurnya sampai 1000 tahun. Pemazmur ini menggambarkan kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran seperti pohon aras di Libanon yang tetap kuat dan kokoh sekalipun banyak hal yang menerpa dia. Badai menerpa pohon aras di Libanon ini, dia tidak akan goyah, dia tidak akan tercabut dari akarnya, dari tanahnya, sebab dia kuat dan kokoh. Demikianlah orang yang hidup dalam kebenaran, demikianlah orang yang hidup di dalam Tuhan, demikianlah orang yang hidup ditanam di bait Allah. Sekuat apapun tantangan hidupnya, dia tidak akan goyah, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan berputus asa, sebab dia tahu dia berdiri kokoh, dia kuat bersama-sama dengan Allah. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika hidup kita saat ini diterpa berbagai-bagai masalah, diterpa berbagai-bagai pergumulan, jadilah seperti pohon aras di Libanon yang tetap kuat, yang tetap kokoh berdiri, sebab dia tahu ada penciptanya yang selalu menguatkan dia. Maka dikatakan di sana, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Maka setiap orang yang mendengarkan firman ini, biarlah hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebaikan, hidup berbuah, dan yakin dan percaya kerinduan kita, surga akan menjadi upah bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya memulai hari kami, supaya kami tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kami terus bersekutu di dalam Engkau Tuhan, sebab kami yakin dan percaya ketika kami terus mengikatkan diri kami, menghubungkan diri kami kepadamu, maka kami mendapatkan kekuatan, maka kami dapat melalui setiap tantangan kehidupan kami dengan mengandalkan Engkau. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di dunia ini Tuhan, bahkan terkhusus orang-orang yang sedang mendengarkan renungan harian ini. Engkau kiranya memberkati, melindungi, dan juga Tuhan menyertai mereka di sepanjang kehidupan mereka. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.